Oke, kita lihat nomor 11 yang ditanyakan adalah informasi berikut ini menggambarkan situasi yang terjadi pada teks di atas adalah, berarti teksnya emang dibahas ya di sini ya. Apakah A, organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC dan OPEC Plus sepakat untuk menggunakan produksi minyaknya sendiri? Yang akan menggunakan minyaknya sendiri kemungkinan itu adalah Rusia. Jadi nggak ada hubungannya OPEC seluruh negara OPEC atau seluruh negara OPEC Plus kayak gitu. Berarti bukan. Itu B, proyeksi permintaan minyak mentah semakin menurun dari tahun ke tahun 2009-2020. Apakah iya enggak ya? Proyeksi permintaan minyak itu enggak ada yang memang menurun di tahun ini. Harga minyaknya menguat ya, menguat. Jadi ini juga bukan jawabannya. Itu C, minyak WTI merupakan minyak yang memiliki kemerosotan paling rendah sekitar 30%. Apakah iya? Minyak WTI di sini untuk pengiriman Juni berasal dari di sini juga yang 30% itu adalah ini ya. Sejak awal harga dua jenis minyak acuan, minyak WTI dan minyak Brent, nggak cuma minyak WTI aja tapi juga ada minyak Brentnya. Berarti juga bukan jawabannya. Itu D, percepatan pangkas produksi minyak dari kesepakatan OPEC dan OPEC Plus belum pasti cukup mengimbangi jatuhnya permintaan yang lemah. Iya, makanya ini adalah situasi yang cocok. Makanya ada beberapa negara yang mereka mau atau akan memproduksi minyaknya sendiri. Soalnya percepatan pangkas produksi itu belum tentu atau belum cukup mengimbangi jatuhnya permintaan yang lemah dikarenakan adanya COVID ya, atau pandemi COVID itu sendiri. Kalau yang E, Kuwait sebagai salah satu negara OPEC yang tidak menyepakati dari pemangkasan produksi minyak mentah dunia. Semua negara setuju ya, di sini nggak ada satu negara yang menyatakan tidak setuju kayak gitu. Berarti nomor 11 itu jawabannya adalah D. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir di bahasa Indonesia, yaitu soal nomor 12. Nomor 12 itu yang ditanyakan adalah kesimpulan yang tepat merangkum teks di atas. Berarti kesimpulan yang mereka benar-benar ada di teks ini, maksudnya sama dia tuh mencangkup keseluruhan paragraf itu sih. Apakah A, harga minyak dunia meningkat, Rusia memutuskan untuk memproduksi minyaknya sendiri? Kita nggak cuma ngebahas tentang Rusia yang akan memproduksi minyaknya sendiri, dan ini juga belum pasti kan, ini hanya kemungkinan saja kayak gitu. Terus berarti dia bukan kesimpulan. B, OPEC Plus percepat pangkas produksi, harga minyak dunia meningkat. Iya ya, OPEC Plus yang dibahas adalah percepatan pemotongan produksi yang dilakukan oleh OPEC Plus, dan selanjutnya ini adalah kalimat yang mendukung adanya pemangkasan percepatan pemotongan produksi. Jadi ini kesimpulan yang benar untuk pertanyaan nomor 12. Tapi kita lihat yang C, D, dan E. C, D, dan E. C, minyak mentah dunia berhasil balik ke arah rebound. Mentah dunia berhasil balik arah rebound itu hanya dibahas di paragraf 3 saja ini ya. Nah, di paragraf 1, 2, dan 4 itu nggak dibahas. Jadi dia tidak mencangkup dari keseluruhan teksnya kayak gitu. Terus habis itu yang D, organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC pangkas produksi minyak mentah dunia. Yang memangkas itu bukan negara-negara OPEC tapi negara-negara OPEC Plus kayak gitu. Oke. Berarti D juga bukan jawaban. E, kondisi minyak mentah dunia akibat pandemi corona. Iya, kondisi minyak mentah dunia yang kayak gimana kayak gitu kan. Ini masih ambigu. Makanya jawaban yang benar adalah B untuk nomor 12. Oke, well guys, welcome back. Tadi kita udah ngebahas tentang soal bahasa Indonesia 1-12, and we go on to number 13 to 16 ya kan, terus 17 to 20 of course. Kalau biasanya kita bakal ngebahas the whole paragraph, kita kupas tuntas dulu paragrafnya, setelah itu kita jawab pertanyaannya. But for this time, soalnya passage-nya itu bener-bener long passage. Jadi kita bakal lihat soalnya dulu yang diminta apa, setelah itu kita baru mengupas tuntas paragraf yang diminta dari pertanyaannya kayak gitu. Oke, we go on for number 13.
Based on the introductory paragraph, which choice best identifies Wilson's purpose in making this speech. Jadi paragraf ini tuh ngebahas tentang pidatonya siapa? Pidatonya si Wilson kayak gitu. Dan yang ditanyakan di nomor 13 adalah paragraf perkenalan introductory-nya, berarti ada di paragraf 1 ini ya, paragraf ini. Itu purpose-nya atau fungsinya, tujuannya itu kenapa kayak gitu kan. Oke, let us read paragraph 1. This passage is adapted from a speech given by President Woodrow Wilson to Congress on January 8, 1918. Here, Wilson proposes a 14-point program for world peace. These 14 points become the basis for peace negotiation at the end of World War I. It will be our wish and purpose that the process of peace, when they are begun, shall be absolutely open, and that they shall involve and permit hence for no secret understanding of any kind. The day of consequence and aggrandizement is gone by, so is also the day of secret covenants entered into the interest of particular governments, and likely at same unlooked for a moment to upset the peace of the world. If this happy fact now clear the view, every public can whose church do not still linger in an age that is dead and gone, which make it possible for every nation whose purposes are consistent with justice and the peace of the world to avoid now or at any other time the object has in this view. Paragraf ini dia ngebahas tentang passage ini diadaptasi dari pidatonya si Presiden Woodrow Wilson terpilih US waktu itu, yang mana US itu kan dia negara perserikatan. Jadi di US ini ada beberapa negara bagian kayak gitu kan. Dan di speech-nya ini dia purpose-nya itu ingin memberikan 14 point program, jadi 14 poin untuk program world peace atau program apa namanya? What is peace? Buat perdamaian guys, I'm so sorry. Jadi buat perdamaian kayak gitu. Terus habis itu dan di yang nomor 2 itu lebih ke kenapa sih dibutuhkan perdamaian kayak gitu. Soalnya biar dari setiap negara yang ada di US itu mereka bisa having like a good relationship kayak gitu. Intinya sih kayak gitu yang paragraf introductory-nya atau paragraf pembukanya. Nah, terus yang ditanyakan adalah purpose atau apa namanya? tujuan si Wilson tuh bilang kayak gitu itu kenapa? Apakah to build an international military and political alliance? Apakah di paragraf 1 itu ada pembahasan tentang bahwa speech ini itu berguna agar mereka mempunyai program militer atau political alliance kayak gitu? Nggak ada ya, di sini nggak ada bahasan singgungan tentang politik atau tentang militer kayak gitu. Berarti A is not the right answer. Terus B, to declare the sovereignty and independence of the United States. To declare, apakah di sini itu mendeklarasikan, presiden itu mendeklarasikan tentang independence atau kebebasan of the United States atau tentang US, kebebasan US kayak gitulah intinya. Enggak ya, soalnya di sini kan lebih ke 14 point programs kayak gitu. So B is not the right answer. C, to outline ways to maintain peaceful relations in the world. Apakah dia tuh mengoutline cara-cara bagaimana agar mereka tuh mempunyai relasi yang peace, yang damai around the world. Bisa ya, tapi kita keep dulu. Kita buktikan yang D sama yang E apakah memang bukan jawabannya. D, to reform governments in aggressor nation ban on conquest. Kita juga nggak bahas tentang government sama sekali ya di sini. Soalnya yang ngebahas atau yang speech-nya itu adalah presidennya sendiri kayak gitu. E, to inform readers about political issues. Kita ini udah bahas ya tadi bahwasanya nggak ada pembahasan tentang political issues. Jadi the right answer for number 13 is totally C. To outline ways to maintain peaceful relations in the world. Oke guys, kita lanjut ke nomor 14 yang ditanyakan adalah as used in a line 31, frankly most nearly means. Mana kalimat frankly di sini? Frankly, this one is frankly guys. Seringkali aku udah I told you right so many times, kalau seandainya kalian nggak tahu
kata frankly, akhirnya kalian bakal susah untuk nyari sinonimnya. Soalnya kalau nearly means yang dicari adalah sinonimnya, ya kan? Kalau kayak gitu gimana tips or triknya? Nah, I will never be bored to tell you of this, kayak gitu kan. Berarti kita lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya tuh yang dibahas apa gitu. Sekiranya dia nyambung sama kalimat atau sama kata si frankly ini. Oke, first di sini ada kata 1. Open covenants of peace with no private international understanding of any kind but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view. Jadi dia mau bilang nih di nomor 1 ini bahwasanya apapun perjanjian yang dilakukan itu sifatnya nggak boleh private, harus ada understanding of any kind but diplomacy. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, dan publik pun itu juga harus tahu, transparan lah istilahnya. Berarti frankly ini pasti sesuatu yang positif gitu kan, kata-kata positif bukan kata-kata negatif kayak gitu. Berarti kita lihat aja di pilihannya A to E mana yang dia tuh positive word kayak gitu. In honest manner, bisa jadi honest adalah sesuatu yang kalimat positif, kata positif kayak gitu ya. In a blunt manner, what is the meaning of blunt? Blunt is kasar. Kasar itu adalah kata negatif ya kan, berarti dia pasti bukan jawabannya kayak gitu. In anger, irritated manner. Nah, irritated manner itu artinya apa? Itu adalah tidak pokoknya intinya itu sama kayak in a bad ways kayak gitu, atau tidak jelas, tidak transparan kayak gitu. Berarti kan dia juga bukan jawabannya. In an outspoken manner, outspoken itu berarti dia sifatnya private kayak gitu. Sedangkan yang dibahas di paragraf 1 itu adalah yang transparan kan, yang publik pun harus tahu. Berarti dia juga bukan jawabannya. E, in a polite manner. Nah, ini juga kata-kata positif. Tapi mana yang lebih cocok untuk in a good manner untuk paragraf 1 apa sih? Untuk point number 1 kayak gitu kan. Soalnya di sini ada kata-kata no private, ini adalah keywordnya, dan diplomasi itu juga ada keywordnya. Berarti kalau in polite manner belum tentu dia itu in honest way kayak gitu kan. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 14 itu adalah A. Soalnya honest itu pasti bagus, pasti in a good way kayak gitu. Kalau polite itu belum tentu, soalnya polite belum tentu dia itu honest kayak gitu kan. Okay guys, that's all number 14. Okay, let's see for number 15. Yang ditanyakan adalah point 6. So yes, it's 6, right? True. 7 berarti nomor passage point 7, point 6 sampai 8. Serve as evidence to support which claim made by Wilson throughout the speech. Jadi dia kan tadi dikatakan dia tuh ngasih speech yang mana speechnya itu ngasih 14 poin. 14 poin untuk peaceful, word peaceful kayak gitulah ya. Dan yang diminta sama si soal itu hanya poin 6 saja, 6 sampai poin 8. Kita baca untuk poin 6 sampai 8. The evacuation of all Russian territory and such settlement of all question affecting Russia as will secure the best and free cooperation of the other nations of the world. Itu artinya apa? Aku tulis di sini ya, wait. Jadi untuk yang 6 itu artinya apa? 6. Dia bahas tentang evakuasi semua perbatasan wilayah Rusia. Rusia itu adalah kan bagian negaranya si Amerika Serikat. Kenapa kayak gitu? Jadi semua perbatasan Rusia. I'm so sorry. Sini aja ya. Evakuasi semua perbatasan wilayah Rusia. Kurang lebih lah artinya seperti ini. Jadi perbatasan yang ada di Rusia tuh mulai diperbaiki lagi gitu, supaya mereka ini bisa menjalin kerjasama yang bagus untuk menjalin kerjasama. Itu yang poin 6-nya ya. Satu yang poin 7. Where is 7? This.
Belgium must be evacuated and restored without any attempt to limit the sovereignty which it enjoys in a common with all the free nations. Jadi apa artinya pembebasan Belgia dari perbatasan kedaulatan? Mungkin dulunya tuh Belgia tuh nggak se-free saat ini. Makanya si presiden itu maunya daerah wilayah si Belgia ini lebih dibebaskan lagi dari perbatasan kedaulatan. Belgia pembatasan ya, kehapus. Ini tadi apa? Evakuasi. Pembebasan perbatasan kedaulatan di Belgia. Oke, itu intinya yang poin 7. Sekarang poin 8. Poin 8 aku kasih di sini ya. Poin 8, all French territories should be freed and the invaded portion restored. Berarti semua wilayah harus dibebaskan dari semua jajahan, kayak gitulah istilahnya. All French territories should be freed and the invaded portion restored. Jadi daerah French atau Prancis semua atau seluruh gitu ya, wilayah Prancis harus dibebaskan. Oke. Itu ya intinya dari poin 6 sampai poin 8. Yang ditanyakan adalah point 6 through 7 to 8 serve as evidence to support which claim made by Wilson throughout the speech. Jadi mana sih klaim yang sesuai dari speechnya si Wilson? Apakah democratic nation ought to sign pacts of economic and political cooperation? Nggak ada. Dari poin 6 sampai 8 itu yang dia membahas tentang economic atau political cooperation, kerjasama politik atau kerjasama ekonomi kayak gitu. B, during the war aggressors damage property that they should repair and restore. Kita juga nggak ada pembahasan tentang selama masa perang, ya kan? Di sini cuma poin-poinnya aja, poin-poin yang mau diwujudkan sama si Wilson ini kayak gitu. Terus C, in the past nation violated one another's territorial sovereignty. Apakah in the past, di masa lalu, negara-negara itu, nation kan di US itu banyak nation, banyak negara-negara itu mereka tidak menghormati kedaulatan, tidak menghormati satu sama lain kayak gitu. Apakah iya? Nanti ini aku jelasin ya, kita keep dulu. Yang di former colonies are entitled establish free and democratic government, kita juga nggak bahas tentang pemerintahan yang demokrasi. Setelah itu Belgium is taking over another nation for its freedom. Padahal si Belgia yang perlu di freedomkan atau dibebaskan, bukan Belgium malah taking over another nation untuk kebebasannya dia kayak gitu. Berarti I juga bukan jawabannya. So the right answer is C. Why it's C? Karena nggak mungkin ada poin-poin 6, 7 sampai 8 kalau seandainya mereka itu wilayah-wilayah seperti Rusia, Belgia itu fine-fine aja atau nggak dijajah kayak gitu. Masalahnya daerah-daerah Rusia, terus Belgia, terus Prancis itu kan mereka perlu dibebaskan, ya kan? Berarti di tahun lalu, di masa lalu, nations ini, negara-negara itu mereka saling tidak menghormati satu sama lain atau ngasih perbatasan tertentu untuk setiap wilayah kayak gitu. So the right answer for number 15 is C, guys. Okay, let's see for number 16. So this is the last question for the first passage kayak gitu kan. Yang ditanyakan adalah based on the passage, it can be reasonably inferred that in the past. Ini nggak jauh beda loh, nggak jauh beda pertanyaannya sama si yang nomor 15 tadi kayak gitu. Jadi kalian itu biar nggak kayak ngertiin the whole paragraph, setiap soal itu mereka pasti mengandung
keyword, yang mana keyword itu adalah info-info dari setiap teksnya kayak gitu. Kayak nomor 15 ini, based on the passage it can be reasonably inferred that in the past, berarti di masa lampau itu kenapa sebelum ada speech atau speech yang dilakukan oleh Presiden Woodrow Wilson ini. Tadi kan kita cuma bahas yang poin 6 ya kan, poin 6 sampai poin 8. Dari situ aja udah kelihatan kan bahwasanya banyak beberapa nations yang mereka tuh nggak freedom, mereka nggak free maksudnya, jadi mereka masih dijajah oleh negara lain kayak gitu. Nah dari situ aja kita udah bisa mengonklusikan bahwasanya di masa lalu itu kenapa sesuai teks ini. Apakah the United States avoided alliances? Apakah United States itu nggak mau bekerja sama negara-negara lain? Enggak ya, soalnya yang disebutkan tuh hanya beberapa negara aja kayak gitu. Nanti juga bukan jawabannya. B, some nations form private pacts with one another. Yang dimaksud some nation form private pacts itu adalah jadi beberapa negara saja itu mereka punya perjanjian. Yang mana perjanjian ini itu privately, jadi nggak publik itu tahu. Padahal tadi di awal itu kan dikatakan bahwasanya 14 point programs ini nantinya basis yang mau diminta itu apapun yang dilakukan oleh negara itu harus sifatnya transparan atau ada negosiasi lah, dan itu harus diketahui publik. Berarti kan ini bisa jadi. Tapi kita lihat dulu yang C, D, dan E. C was usually involve only 2 nations, gak cuma 2 nations ya. Jadi di sini kan ada banyak nation yang di mention. Terus habis itu yang di the borders of France and Italy were not well defined. France and Italy were not well defined. Di sini kita emang bahas tentang France, tapi mana sama Italy adanya Rusia, nggak ada ya Italy. Jadi yang dibahas cuma France aja. So D is not the right answer to E. All nation are in cooperation. Kalau all nation atau semua negara-negara bagian itu mereka bekerja sama, nggak mungkin ada poin-poin 14 points yang mereka itu ingin kerjasama antar negara itu baik kayak gitu kan. Kalau seandainya fine-fine aja, nggak mungkin si presidennya itu punya 14 poin untuk menyatukan negara-negara bagian di US kayak gitu. So the right answer for number 16 itu adalah B. Berarti di masa lalu itu hanya beberapa nation itu mempunyai perjanjian yang sifatnya private atau tidak diketahui atau sembunyi-sembunyi lah istilahnya. Okay, that's all for number 16. Okay guys, you go for number 17. Seharusnya di teks ini dia tuh ada title-nya kayak gitu, but I don't know why it's lost gitu aja kan. Jadi aku bakal write it down untuk the title ya kan. Title-nya adalah Spain record lowest daily toll as a lockdown is. Ini adalah untuk main title-nya. Terus habis itu di bawahnya itu ada tulisan Spain, penjelasan untuk title-nya yaitu Spain which has been one of the countries am I right? Okay. Worst hit in the coronavirus pandemic. Has reported. Go against. Its lowest daily death. Intinya soal teks ini dia ngebahas tentang report di mana di Spain, di Spanyol. Bahwasanya Spanyol itu adalah salah satu negara yang mereka mempunyai tingkat kematian tertinggi kayak gitu. Salah satu lah ya, berarti ada negara-negara lain kayak gitu. So, yang ditanyakan adalah the sentence which is underlined in line 2 figure is a step drop from 378 deaths recorded on Saturday is to. Berarti ada kata-kata yang dia ngebahas tentang
378. Berarti kata-kata ini nih garis bawahi. The figure is steep drop from 378 death recorded on Saturday. Itu untuk apa? Kenapa dia bilang kayak gitu? Maksudnya apa? Kayak gitu kan. Apakah A artinya to clarify the number people died in Spain? Kalau gitu kita coba, soalnya itu teksnya dikit aja ya. Kita coba aja buat ngertiin teksnya. Its health ministry said earlier that 288 more people had died of the virus, the lowest number since 20 March. The figure is step drop from the 378 deaths recorded on Saturday. Jadi bahwasanya ada 288 orang yang sudah meninggal dikarenakan virusnya, dan the lowest turunnya number kematian itu pada tanggal 20 Maret itu sampai di angka 378 kematian kayak gitu. Terus habis itu on Sunday, children under the age of 14 were allowed to leave their homes for the first time in 6 weeks. Jadi pada Sunday, hari Minggu waktu itu, children atau anak-anak yang umurnya di bawah 14 tahun itu dia sudah diperbolehkan untuk keluar rumah pertama kalinya dalam jangka waktu 6 minggu kayak gitu. Berarti mereka lockdown itu 6 minggu dan baru boleh keluar itu waktu tanggal tersebut. They are now allowed outside for 1 hour a day. The health ministry said the total number of the fatalities now stood at 23,190. Berarti 23.190 kayak gitu. Mereka cuma boleh keluar rumah 1 jam per harinya. Oke. Fernandez Simons, director of the Spanish Health Alerts and Emergency Coordination Center, said, "For the first time in a long time, we are below 300. Although it may be hard to give the statistic, its figure which indicate a clear positive direction in the evaluation of the pandemic." Jadi selama jangka waktu yang virus itu, mereka tuh udah mengalami kemajuan, penurunan tingkat kematian, berarti kan itu sebuah kemajuan kan. Meskipun itu sangat statistiknya itu masih nggak valid, tapi paling nggak itu adalah kemajuan lah, titik kemajuan kayak gitu. What has changed for Spanish children kayak gitu. The new lockdown condition allows Spain 6.3 million under 14s to leave their homes each day for a total of 1 hour between 9 a.m. to 9 p.m. but without going farther than 1 kilometer or 1.6 mile. Those over 13 are allowed to carry out errands for their parents, as has been the case throughout the lockdown. However, parents tend to prefer not to send their children out, especially to enclosed places such supermarket where there is more risk of contagion. Jadi yang diperbolehkan hampir hanya orang anak-anak yang di bawah 14 tahun ke bawah, under 14 ya, mereka boleh keluar dari rumahnya di antara jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Berarti mereka hanya boleh keluar di waktu-waktu ini dan cuma 1 jam saja. Dan nggak boleh keluar rumah itu sejauh lebih dari 1 kilometer. Jadi dekat-dekat aja. Apalagi banyak orang tua yang mending nggak ngebolehin anaknya untuk keluar rumah, apalagi ke tempat-tempat yang enclosed places such as supermarket, apalagi tempat-tempat keramaian kayak supermarket yang resikonya tuh lebih besar, kayak gitulah intinya. Oke, berarti number 17 tadi yang ditanyakan adalah the sentence which underline in line 2 tadi, itu maksudnya apa? Apakah to clarify the number of people died in Spain? Enggak, emang di sini people died, cuma ini kalau ini baru dia tuh clarify people died. Kalau yang ini itu kan dia ada kata-kata steep drop, jadi penurunan tingkat kematiannya kayak gitu. Berarti bukan number people died-nya. Okay, so A is not the right answer. B, to explain the worst hate victims among other countries. Apakah total ini adalah perbandingan worst ya, dibandingkan sama negara-negara lain? Nggak ada di sini perbandingan Spanyol sama negara-negara lain kan, berarti B juga bukan jawabannya. C, to emphasize the decrease of pandemic victims. Yes, soalnya dia itu membahas tentang kata-kata drop itu adalah sinonim dari kata-kata decrease, jadi penurunan tingkat kematian kayak gitu. Terus kalau yang D, to argue author's opinion, ini bukan opini ya, tapi ini adalah fakta kayak gitu. E, to inform readers about the newest victim all over the world. Kita nggak bahas all over the world, kita cuma bahas tentang Spain aja. Okay, so you get the right answer guys for number 17 is C.
we go on for number 18 guys. Number 18 yang ditanyakan adalah the word fatalities in paragraph 2 can be replaced by, jadi dia bakal bisa digantikan oleh, tetapi ingat di sini ada kata-kata except atau kecuali. Berarti dari kelima ini ada 4 benar dan 1 salah, dan yang kita cari adalah yang salah ini. Oke, mana the word fatalities? Kalian tahu kalau fatalities dari kata fatal sih. Nah, berarti kan dia berarti negatif ya kan, dari kata-kata fatal. But like we see, kata-kata fatalities itu di mana sih? Oh, ini. The Help Me See said the total number of fatalities now stood at 23.190. Berarti ini adalah angka apa? Angka kematian, kayak gitu kan. Mana kira-kira? Gampang aja sih. A, death, berarti benar kan? Berarti dia bukan jawabannya. Mortality, dia juga kematian, berarti juga bukan jawabannya. Demise itu ketiadaan, dan itu sama dengan kematian, kayak gitu kan? Berarti juga bukan jawabannya. No change, ada change ya. Kalau no change berarti nggak ada jawaban yang benar, kayak gitu. Berarti ini juga bukan. Birth, ini adalah kelahiran, sedangkan yang kita bahas di sini adalah angka kematian, bukan kelahiran. Berarti jawaban nomor 18 itu adalah D. Easy, right? Oke, untuk nomor 19 or 19 masih sama pertanyaannya kayak tadi, jadi kita nyari sinonimnya ya. As used in line 12, enclose most nearly means, tadi enclose itu adalah ini. Jadi kalau kita nggak tahu artinya, kita baca aja teksnya. However, parents tend to prefer not to send their children out, especially to enclosed places such as supermarket, where there is more risk of contagion. Jadi tempat supermarket ini adalah tempat yang enclosed. Enclosed itu berarti artinya apa? Kan many people, berarti tempat yang ramai kan? Ya kan? Tempat yang ramai. Berarti kita cari nih sinonimnya dari kata ramai kayak gitu. Unenclosed itu artinya adalah sepi. Kebalikannya, berarti dia juga bukan jawabannya. High patrol itu adalah tempat yang sesak kayak gitu, jadi banyak orang, kerumuhan kayak gitu kan, berarti juga bukan jawabannya. C, open, terbuka, itu juga bukan. Wide, lebar, itu juga bukan. Berarti we got the answer adalah no change. Jadi nggak ada kata-kata yang tepat untuk yang sesuai atau yang mendekati kata-kata in place itu sendiri. Oke, so number 19 itu jawabannya adalah E. Guys, so this is the end of the questions. Number 20 yang ditanyakan adalah what can we conclude from the passage above? Berarti ya konklusinya aja. Berarti dia membahas keseluruhan intinya dari paragraf di atas itu apa, kayak gitu kan, konklusinya yang bisa kita ambil. Oke, apakah Spanish children are not allowed to play outside the house? Allowed ya, tadi kita bahas tentang ini apa namanya, umur berapa mereka boleh atau diperbolehkan keluar dari rumah kayak gitu kan. Berarti kalau seandainya nggak allowed atau nggak diperbolehkan, is not the right answer kayak gitu. B, Spanish are now having the highest rate of victim. Apakah paragraf ini atau teks ini membahas tentang bahwasanya Spanyol itu mempunyai tingkat kematian yang sangat besar? Ada kata-kata highest kan, yang sangat tinggi ya kan. Nah, enggak kan, berarti juga bukan jawabannya. Kalau highest berarti kan dia komparatif, kalimat yang membandingkan. Sedangkan di sini tuh nggak ada perbandingan Spanyol sama negara-negara lain. Dia the whole paragraph cuma ngebahas di Spanyol aja kayak gitu. So C, Spanish children under the age of 14 are now allowed outside 1 hour per day. Oke, bisa jadi, tapi kita buktikan untuk yang D sama E. Spanish health alert or emergency. Apakah kesehatan mereka lagi emergency kayak gitu? Enggak ya, kita nggak ngebahas tentang kesehatan di Spanyol itu seperti apa. Kita lebih membahas tentang kebijakan yang dilakukan di Spanyol itu seperti apa. No correct answer. No, we have the correct answer. Correct answer is C. Jadi kan intinya dari teks ini dia memulai atau memberikan kebijakan bahwasanya anak-anak yang umurnya di bawah 14 tahun itu boleh keluar rumah dengan syarat itu cuma 1 jam saja per hari, antara jam 9 pagi sampai jam 9 malam kayak gitu. Okay guys, thank you for having your time with me. Have a great day and see you next time.